Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Setiawan dengan nomor induk mahasiswa 0490547733. Saya berasal dari UPD Palembang. Baik, saya di sini akan mencoba mengerjakan tugas praktikum 3 pemrograman berbasis web. Soalnya yaitu Anda diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka. Pada tugas praktikum kali ini, mahasiswa berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktikum 3, sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database tapi melalui JSON file sebagai body data yang akan dilampirkan bersama dengan tugas praktikum ini. Pada tugas praktikum 2, kita sudah membuat beberapa fitur pada sistem bahan ajar universitas terbuka menggunakan Vue.js yang masih sederhana. Sekarang tugas teman-teman adalah merefaktor halaman website yang sudah dibuat menjadi custom element dengan bentuk view komponen dan template. Namun tentunya ada beberapa hal yang perlu ditambahkan untuk mencapai indikator untuk penilaian hasil belajar teman-teman. Untuk struktur proyek Vue pada tugas praktik ketiga adalah sebagai berikut. Di sini ada HTML, kemudian asset, ada CSS, kemudian ada style CSS, kemudian ada IMG atau ikon gambar, kemudian ada data bahan ajar JSON, kemudian ada JS, app.js, komponen. Di komponen ada stock table, data DO tracking, JS, order, form, kemudian status budget, kemudian app modal, kemudian ada service. Di situ ada API JS, kemudian ada template. Di situ ada stock table HTML, kemudian DO tracking, kemudian ada order form, kemudian status budget, dan app modal. Untuk catatannya, nama file untuk nama komponen menggunakan gaya Babcast untuk naming convention style yang digunakan dalam tugas ini. Untuk contohnya, misalnya file komponen stock table JS diregistrasikan menjadi view komponen dengan perintah sebagai berikut: view komponen stock table. Setelah itu, edit template juga perlu konsisten, sebagai contoh TPL stock, TPL tracking, dan sebagainya, agar mudah dicari. Seperti ke halaman lain, cukup tab stat di root index HTML, misal tab stock tracking, kemudian order. Sebagai contoh, itu adalah cuplikan ringkas pada indeks HTML. Nah, ini dia contohnya. Nah, untuk di halaman stok bahan ajar, halaman ini menampilkan daftar stok bahan ajar untuk seluruh daerah. Kemudian teman-teman mahasiswa perlu menampilkan daftar stok bahan ajar yang terdiri dari kolom data file sebagai berikut: kode mata kuliah, nama mata kuliah, ada kode, kemudian judul, kategori mata kuliah, kategori rute daerah, UTC, lokasi rak, kemudian harga, formatting teks dengan teks harga dengan menambahkan current RP
jumlah stok bahan ajar VTY adalah formatting teks jumlah stok bahan ajar dengan menambahkan satuan atau buah. Jumlah stok seperti bahan ajar seperti adalah formatting teks jumlah stok bahan ajar dengan menambahkan satuan atau buah. Kemudian di statusnya kemudian terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar. Terdapat fitur untuk melakukan filter dan sort data stok. Silahkan bebas menggunakan elemen select, radio, atau checkbox. Terdapat filter stok berdasarkan UT daerah, terdiri pilihan dari seluruh UT daerah dan daftar setiap UT daerah. UBJJ list, kategori mata kuliah UBJJ list. Terdapat filter yang hanya menampilkan jumlah stok. Dari jumlah stok, kemudian dari jumlah safety stok atau safety dan jumlah stok sama dengan kosong untuk menjadi daftar yang dapat mengingatkan untuk melakukan reorder bahan ajar. Terdapat fitur sort untuk mengurutkan berdasarkan judul, stok, dan harga. Kemudian fitur filter dapat di-set ulang atau di-reset. Terapkan fitur di Vue.js di mana di semua filter tidak perlu recompute kembali. Stok berdasarkan implementasikan dependent option seperti misalkan ketika memilih filter stok berdasarkan UT daerah, baru akan memunculkan filter untuk kategori mata kuliah, menampilkan status dari stok bahan ajar, memberikan status aman dengan menggunakan simbol yang memberikan tanda yang memberikan pesan aman ataupun berwarna hijau apabila stok seperti stok yang memberikan status menipis dengan menggunakan simbol yang memberikan kesan adanya warning ataupun berwarna oranye apabila stok seperti stok memberikan status kosong dengan menggunakan simbol yang memberikan kesan adanya bahaya ataupun teks berwarna merah apabila stok sama dengan kosong. Terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar baru atau create melalui formulir kecil dan melakukan validasi sederhana untuk setiap data field. Ketika men-trigger event keyboard enter, maka data bahan ajar baru langsung disimpan dan diperbarui pada template daftar. Terdapat fitur untuk memperbarui atau update data bahan ajar baru melalui formulir kecil dan melakukan validasi sederhana untuk setiap data file. Ketika men-trigger event keyboard enter, maka data bahan ajar akan langsung terupdate dengan nilai terbaru. Terdapat fitur untuk menghapus data bahan ajar melalui event klik tombol atau icon delete. Sebelum menghapus data bahan ajar, terdapat POP up yang mengkonfirmasi penghapusan data kepada pengguna. Kemudian ada tracking delivery order. Halaman ini menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman daftar order bahan ajar seperti pada tugas praktek 1, tetapi di sini perlu menerapkan penggunaan framework Vue.js. Menampilkan fitur pencarian berdasarkan nomor DO atau MIM. Pengguna dapat melakukan submit pencarian dengan cara menekan tombol keyboard enter. Penggunaan dapat melakukan clear atau reset pencarian dengan cara menekan tombol keyboard ESC. Terdapat fitur untuk menambahkan input delivery order yang baru. Di situ ada nomor DO di mana tergenerate otomatis
Penomorannya terdiri dari DO, tahun berjalan, sequence number, misalnya D0 DO 2025 strip 001 untuk data awal. Selanjutnya jika ada data tracking terbaru menjadi DO 2025 strip 002 dan seterusnya. NIM diisi secara manual oleh pengguna, nama diisi secara manual oleh pengguna. Ekspedisi ada JNE reguler dan JNE Express, dipilih oleh pengguna berdasarkan data pada release. Kemudian ada paket bahan ajar, dipilih oleh pengguna berdasarkan data paket. Gunakan elemen select yang menampilkan di halaman web informasi. Kemudian setelah memilih paket akan muncul detail isi paket bahan ajar tersebut di bawah elemen atau select. Untuk memberikan informasi, tanggal kirim dapat diisi manual ataupun menggunakan fungsi date untuk mengambil local time pada tanggal kirim. Perlu diformat sebagai berikut: tanggal, bulan, tahun, contoh 25 Agustus 2025. Untuk total harga situ dapat diambil dari data array of object pada tanggal kirim, perlu diformat dengan menambahkan current rupiah. Kemudian terdapat fitur untuk menambahkan status progres perjalanan. Ada data waktu diambil berdasarkan local time dengan menggunakan date. Data keterangan diambil berdasarkan input pengguna. Oke, langsung saja. Ini kita masuk ke Visual Studio Code, dan ini sudah saya buat dari sini untuk open folder projectnya, yaitu tugas 3. Nah, di sini ada aset. Nah, ini untuk style CSS nya. Kemudian di sini juga ada data bahan ajar. Ini untuk JSON nya, data bahan ajar. Kemudian di sini ada JS ada 2, yaitu komponen. Nah, ini app modal. Kemudian ini DO trackingnya, ini DO tracking. Kemudian di sini ada JS order form. Kemudian ada status budget. Kemudian ada stock table. Stock tabelnya. Kemudian di sini ada service, ada IJS. Ini dia ada IJS nya. Kemudian ada app.js. Kemudian di sini ada template, app modal HTML. Kemudian ada DO tracking HTML. Kemudian ada order form HTML. Kemudian ada status budget. Kemudian ada stock table. Nah, ini stock table-nya sudah saya modif, sudah saya perbaiki. Sudah saya edit. Nah, kemudian di sini ada index HTML. Ini index HTML-nya juga sudah saya edit. Kemudian ada logonya. Oke, kita langsung coba jalankan. Nah, ini sudah masuk ke websitenya. Ya, di sini ada, kita terfokus pada tiga fitur ya. Ada stok, kemudian ada tracking DO, kemudian ada pemesanan. Untuk stoknya, di sini ada
semua OPPJJ di sini. Kemudian ada semua kategori, yaitu ada MK wajib, MK pilihan, praktikum, problem based. Kemudian untuk urutkan ini ada judul, stok, dan harga. Ini ada ascending dan descending. Nah kemudian jika ini untuk mereset, ini ada tambah reset di sini. Nah kemudian di sini ada tambah bahan ajar. Nah kemudian di sini ada tanggal edit untuk mengedit jumlah bahan ajar, misalnya seperti QTY. Nah kemudian ada safety nya juga di sini. Ini bisa kita edit, misalnya mau kita tambahkan safety nya, kemudian bisa kita tambahkan juga untuk QT nya. Untuk harganya juga bisa di update. Misalnya kita rubah menjadi 66.000 karena sudah naik, kemudian kita simpan. Nah maka di sini dia akan langsung berubah. Misalnya ini untuk otomatis bisa kita kurangi. Nah ini dia langsung berkurang, yang tadi stoknya 30 menjadi 29. Bisa juga kita tambahkan, bisa kita tambahkan juga. Untuk pengecekan tadi, misalnya kita terfokus pada stok tadi. Nah kalau misalnya untuk stok, maka dia akan langsung berubah. Seandainya stoknya menipis atau sudah mulai habis, maka dia akan berwarna oranye. Nah kemudian kalau stoknya masih aman, untuk statusnya dia akan masih tetap berwarna hijau di sini. Kita kurangi stoknya. Nah jika dia stoknya kosong, maka indikatornya akan berubah menjadi berwarna merah dan statusnya kosong. Dia akan langsung berpindah otomatis, maka dia akan berpindah secara otomatis. Nah, dia akan menjadi aman. Ini dia akan menjadi aman ketika safety-nya 8 dan stoknya 8, maka dia akan statusnya berubah menjadi aman. Nah kemudian kalau seandainya kita kurangi, maka stoknya akan menjadi berubah, yaitu statusnya menjadi menipis di sini. Nah, kemudian sini ada tombol reset. Oke, sekarang coba akan kita tambah bahan ajar. Sini untuk kodenya akan saya buat MSIN 4309. Untuk judulnya pemrograman berbasis web. MK-nya adalah praktikum. Nah, kemudian PPJJ-nya saya buat di sini pajang. Harganya 100.000. Kemudian QTU-nya kita buat di sini 10. Stoknya 10. QTU-nya kita buat 20. Tekan buka. Sekarang kita simpan. Nah, dia akan menambahkan secara otomatis. Ini dia harga
harganya 100.000, stoknya aman. Nah kemudian tombol kita edit, misalnya mau kita edit universitas terbuka tahun 2025. Nah langsung kita edit saja sini. Kalau misalnya mau kita hapus, kita delete, nah maka akan keluar tombol peringatan hapus data bahan ajar ini. Kita hapus, nah maka dia akan terhapus secara otomatis. Nah kemudian sini ada tracking DO, tracking DO. Sebelumnya kita masuk dulu ke pemesanan. Kita pesan. Ini ada nama proses perusahaan, misalnya kita buat AAM jalan. Ini kita baru Padang. Tanggal pemasangannya di tanggal 30. Langsung saja kita pesan. Kita cari pemesanannya. PO 2025 0002. Gambar CA-nya 04505473, nama AAM Tiawa. Dan ekspedisinya itu tadi ada CNE reguler. Kemudian paketnya paket tanggal total itemnya akan ada pemberitahuan gitu. Langsung saja kita cari tadi untuk penemnya kosong ya, kosong. Nah ini
sudah masuk. Untuk yang daftar ordernya ini sudah masuk. Kemudian untuk pemesanan tadi pemesannya Jakarta. Ya, totalnya 140.000 untuk peringatan. Oke. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.